Bayangkan, sebuah arena tempat para dewa menilai apakah manusia pantas diselamatkan atau dimusnahkan. Dalam anime, mereka adalah legenda. Dalam mitos, mereka adalah monster. Tapi di dunia nyata, mereka hanyalah manusia yang pernah berdarah, gagal, dikhianati, dan mati. Ini bukan kisah fantasi. Ini adalah sejarah asli tentang manusia-manusia yang namanya cukup besar, hingga para dewa pun memanggil mereka ke Ragnarok. Dan inilah 13 perwakilan manusia di Record of Ragnarok. 1. Lubu, jenderal terkuat, tapi paling tak dipercaya. Lubu bukan dewa perang tanpa celah. Ia adalah jenderal era 3 kerajaan Tiongkok. Terkenal karena kekuatan fisik, keahlian bertarung, dan kuda red hair. Namun dalam sejarah, Lubu dikenal sebagai pengkhianat ulung. Ia membunuh ayah angkatnya, lalu mengkhianati tuan demi tuan. Bukan karena lemah, tapi karena ambisi tanpa loyalitas. Akhir hidupnya dieksekusi oleh Cao Cao karena tak ada yang berani mempercayainya. 2. Adam, simbol, bukan figur sejarah. Adam bukan tokoh sejarah yang tercatat dalam arsip, prasasti, atau bukti arkeologis. Ia berasal dari teks keagamaan, terutama Taurat, Injil, dan Al-Quran, sebagai manusia pertama. Dalam kisah-kisah ini, Adam bukan prajurit, bukan raja, dan bukan penakluk. Ia melambangkan manusia pertama, bukan pejuang fisik. Kekuatan Adam bukan otot, tapi simbol. Manusia pertama yang diberi akal dan kehendak bebas, manusia pertama yang melanggar aturan, dan manusia pertama yang bertanggung jawab atas kesalahan. Jadi Adam adalah figur sejarah penting dalam kerangka keyakinan agama, sementara dalam konteks ilmiah dan teologis non-ortodoks, ia sering dianggap sebagai simbol yang mewakili kebenaran universal tentang asal-usul dan sifat manusia. 3. Sasaki Kojiro, pendekar tanpa kemenangan terbesar. Sasaki Kojiro adalah ahli pedang Jepang awal abad ke-17. Ia terkenal karena pedang panjang Nodachi dan teknik cepatnya. Namun sejarah hanya mengingat satu hal. Ia kalah dari Miyamoto Musashi dalam duel di Pulau Ganryu. Tak ada bukti Kojiro, legenda tak terkalahkan. Tapi justru namanya abadi karena satu kekalahan. 4. Jack the Ripper, pembunuh tanpa wajah. Jack the Ripper bukan satu orang yang jelas. Ia adalah julukan bagi pembunuh berantai di London tahun 1888. Korban utamanya, perempuan miskin di Whitechapel. Identitasnya tak pernah terungkap. Bukan jenius teatrikal, melainkan simbol kegagalan hukum dan kegelapan kota industri. 5. Raiden Tamimon, manusia terkuat di dunia nyata. Raiden adalah pegulat sumo terkuat sepanjang sejarah Jepang. Catatan resminya, 254 kemenangan, 10 kekalahan, nyaris sempurna. Ia begitu dominan sampai tekniknya dilarang, karena terlalu mematikan. Bukan legenda, Raiden adalah bukti bahwa kekuatan manusia bisa melampaui aturan. 6. Qin Shi Huang, kaisar yang menyatukan Cina dengan darah. Ia bukan pahlawan bijak. Qin Shi Huang adalah penguasa kejam yang menyatukan Tiongkok dengan perang brutal. Ia membakar buku, mengubur hidup-hidup cendekiawan, dan terobsesi keabadian. Namun jasanya nyata. Sistem hukum terpusat, mata uang, jalan dan tembok besar. Ia membangun Cina dengan harga kemanusiaan yang mahal. 7. Nikola Tesla, jenius yang mati miskin. Tesla bukan pesulap listrik. Ia adalah ilmuwan nyata, pelopor arus bolak-balik, AC. Tanpa Tesla, dunia modern tak akan menyala seperti sekarang. Namun ia buruk soal bisnis, dikhianati, dilupakan dan wafat sendirian di kamar hotel. Sejarah akhirnya mengakui, Tesla kalah dalam hidup, tapi menang dalam peradaban. 8. Leonidas I, raja yang mati untuk waktu. Leonidas bukan manusia super, ia adalah Raja Sparta yang memilih bertahan di Thermopylae. 300 Spartan itu bukan satu-satunya pasukan, tapi merekalah yang bertahan sampai mati. Leonidas tahu ia akan kalah, namun pengorbanannya memberi waktu bagi Yunani untuk bersatu. Itu bukan kemenangan militer, tapi kemenangan strategi dan simbol. 9. Okita Soji, pendekar yang dikalahkan penyakit. Okita adalah Kapten Shin Sengumi, polisi elit era Bakumatsu Jepang. Ia dikenal cepat, mematikan, dan dingin. Namun sejarah kejam. Okita menderita tuberkulosis dan wafat muda. Bukan di medan perang besar, melainkan perlahan oleh penyakit. 10. Nostradamus, peramal yang disalahpahami. Nostradamus bukan cenayang ajaib. Ia adalah dokter dan penulis abad ke-16.
Ramalan-ramalannya ditulis sengaja kabur, simbolik dan multitafsir. Sebagian cocok karena ditafsirkan ulang setelah kejadian. Ia bukan penipu, tapi juga bukan peramal masa depan absolut. 11. Simo Häyhä, kematian yang tak terlihat. Simo Häyhä adalah penembak jitu Finlandia di Perang Musim Dingin. Ia membunuh lebih dari 500 tentara Soviet, tanpa skop, tanpa pamer. Julukannya The White Death. Ia bertempur bukan karena haus darah, tapi karena mempertahankan tanah kelahirannya. 12. Sakata Kintoki, antara fakta dan legenda. Kintoki adalah figur folklor Jepang. Terinspirasi dari kemungkinan prajurit atau penjaga gunung nyata, namanya berkembang menjadi cerita anak kuat berhati emas. Sejarah tak bisa membuktikannya sepenuhnya. Ia berada di perbatasan antara manusia dan mitos. 13. Grigori Rasputin, manusia yang sulit dibunuh. Rasputin bukan penyihir. Ia adalah mistikus Rusia yang dekat dengan keluarga Tsar. Ia dipercaya karena mampu menenangkan penyakit putra Tsar. Musuhnya mencoba meracuni, menembak, dan menenggelamkannya. Ia akhirnya mati, bukan karena kebal, tapi karena terlalu banyak orang ingin ia lenyap. Di Record of Ragnarok, mereka adalah petarung legendaris. Di dunia nyata, mereka adalah manusia dengan kekuatan, kelemahan, kesalahan, dan tragedi. Dan justru disitulah mereka menjadi abadi dalam sejarah.